Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Layanlawi, absen nomor 9, kelas PAI 1A, akan mengerjakan tugas UAS dari matkul Hadis Tarbawi. Di sini saya menyiapkan 5 soal dan 5 jawaban. Soal pertama adalah bagaimana metode pendidikan Islam yang dicontohkan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan oleh makalah kelompok 6. Jadi Rasulullah itu menggunakan berbagai metode pendidikan yang sangat variatif dan efektif. Antara lain yang pertama adalah metode ceramah. Pada metode ceramah ini yaitu menyampaikan materi secara lisan kepada sahabat yang disesuaikan dengan kemampuan para sahabat jamaah. Kemudian yang kedua adalah metode tanya jawab yang dengan nama lain hiwar. Jadi membuka ruang dialog agar murid lebih aktif dalam berpikir. Kemudian yang ketiga adalah metode pengulangan. Yang dimaksud adalah mengulangi ilmu penting agar mudah diingat, biasa disebut dengan mutola'ah. Kemudian dengan metode demonstrasi, yakni memperagakan langsung seperti contoh tata cara sholat. Jadi dengan diperagakan. Kemudian lanjut dengan metode eksperimen. Yang dimaksud adalah memberi kesempatan para murid untuk mencoba langsung atau praktek, seperti praktek tayamum dan praktek ibadah-ibadah yang lain. Kemudian lanjut ke metode diskusi dan pemecahan masalah, yakni mengajak sahabat untuk mencari jawaban bersama. Kalau sekarang lebih tepatnya adalah bahsul masail. Metode ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sangat fleksibel dan humanis. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jadi apa pengertian kurikulum pendidikan Islam menurut makalah kelompok 8? Jadi kurikulum pendidikan Islam adalah seluruh aktivitas, pengalaman dan materi pendidikan yang disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk mengembangkan 3 aspek utama. 3 aspek utama itu antara lain, yakni yang pertama adalah jasmani, yaitu kesehatan dan kekuatan fisik. Kemudian yang kedua adalah akal, yaitu kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga adalah ruhani, seperti akhlak dan spiritualitas. Jadi kurikulum Islam berfungsi membentuk manusia yang kamil, yaitu ihsan kamil, yaitu yang sempurna, yang di dalamnya adalah berilmu, beriman, berakhlak, dan mampu menjalankan tugas kekhalifahan. Yaitu lanjut ke pertanyaan yang ketiga adalah apa prinsip evaluasi pendidikan Islam menurut hadis? Jadi evaluasi pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah valid, yaitu alat ukur. Yang ukur harus sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Jadi mengukur kompetensi yang dinilai. Kedua adalah berorientasi kompetensi, yakni penilaian berdasarkan kemampuan yang harus dicapai siswa. Jadi menilai kemampuan para siswa. Yang lanjut adalah berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan. Lanjut yaitu menyeluruh atau komprehensif, yakni mencakup aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Hadis Tarbawi menunjukkan bahwa Rasulullah selalu mengevaluasi
sahabat, baik bacaan Al-Quran, pemahaman maupun praktek dengan ibadah mereka. Lanjut nomor 4, yakni apa saja yang harus dimiliki pendidik menurut hadis. Nah, jadi menurut hadis itu pendidikan wajib memiliki beberapa karakter utama. Yang pertama adalah penyayang. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat untuk memperlakukan peserta didik seperti anak sendiri. Yang kedua adalah adil. Yang dimaksud adalah tidak pilih kasih atau diskriminatif, tidak belah sebelah. Yang lanjut kemudian jujur, yakni menyampaikan ilmu berdasarkan fakta dan kemampuan. Jadi harus jujur. Kemudian ikhlas, mengajar untuk mencari ridho Allah. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat yang jujur, yang ikhlas yang ikhlas karena lillahi ta'ala. Jadi kita itu menyampaikan ilmu bisa barokah dan bermanfaat. Lanjut aspek yang terakhir adalah menjadi teladan, yaitu perbuatan yang harus sesuai dengan ucapan. Ini harus bisa menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah. Jadi pendidik juga disebut sebagai murabbi atau mu'alim dan mu'addib, yang berarti bukan hanya mengajar akan tapi juga membina akhlak para pelajar. Lanjut nomor 5, apa relevansi hadis tarbawi terhadap praktik pendidikan modern? Jadi hadis tarbawi sangat relevan dengan pendidikan modern saat ini. Karena apa? Karena yang pertama adalah menekankan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Kemudian untuk menempatkan guru sebagai teladan atau bukan sekedar untuk menyampaikan materi, jadi menjadi uswatun hasanah bagi para murid-muridnya. Kemudian menempatkan guru sebagai teladan, kemudian itu kemudian mengajarkan metode pembelajaran variatif seperti diskusi, eksperimen, dan demonstrasi. Jadi tidak monoton. Agar para pelajar atau murid tidak jenuh dan tidak hanya itu saja. Jadi wawasan itu bisa luas. Kemudian menekankan pembentukan akhlak dan karakter, bukan hanya soal kecerdasan. Jadi seorang guru harus bisa menekankan atau membentuk akhlak seorang pelajar dan membentuk karakter, karena di situ hal yang penting, tidak kalah penting dari kecerdasan. Kemudian mendorong budaya berbagi ilmu dan berkolaborasi. Jadi seorang pengajar harus bisa mencontohkan atau berbagi ilmu. Jadi tidak mengajarkan seorang murid untuk introvert. Dan yang terakhir adalah mewajibkan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi pengajar harus juga mengevaluasi cara belajarnya, karena setiap
pembelajaran itu pasti ada kendalanya, dan itu harus dievaluasi agar peserta didik bisa berkembang dengan semestinya. Dengan demikian, hadis-hadis tarbawi menjadi dasar kuat bagi sistem pendidikan yang holistik, humanis, dan relevan untuk selamanya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.